Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Umat Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, salam. Baik umat Tuhan, puji Tuhan, kita akan ada perjamuan kudus. Ingat, perjamuan kudus biasa kita lakukan, tapi kuasanya tidak biasa. Biasa kita lakukan, tetapi kuasanya tidak biasa. Nah, umat Tuhan, kita menyebutnya dalam perjamuan kudus yaitu makan dan minum untuk hidup sehat. Haleluya. Siapapun saudara yang kasih, kalau dia makan, dia minum, tentu dia ingin untuk sehat, bukan? Nah, perjamuan kudus adalah kebenaran yang Yesus nyatakan sendiri. Perjamuan kudus tidak diajarkan oleh orang lain, tapi Yesus sendiri mengajarkannya. Di dalam Yohanes 6, di situ dikatakan ayat yang ke-53, Akulah roti yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup berapa lama? Dan roti yang kuberikan ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia ini. Artinya, kalau dunia tidak mengalami makan tubuh dan minum darah Yesus, walaupun dunia punya pabrik makanan, food estate, gudang makanan, itu hanya kenyang di perut, tapi tidak akan membawa kepada keselamatan. Selanjutnya dikatakan, roti yang kuberikan adalah dagingku yang akan kuberikan kepada hidup dunia ini. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Konotasi ini, saudara yang kasih, kalau orang tidak ngerti, orang berpikir bahwa ini adalah berhala, ini adalah melakukan sebuah upacara pelanggaran yang sangat mengerikan, karena di situ makan tubuh manusia dan apa saudara? Minum darah. Itulah sebabnya saudara yang kasih. Nah, memang di upacara-upacara kuasa setan-setan, saudara yang kasih, kalau saudara baca banyak kesaksian, upacara yang paling tertinggi, the highest worship or the darkest things, ya, penyembahan kepada raja kegelapan, symbolize, ditandai dengan minum darah dan makan daging. Nah, sekarang saudara kekasih, itu pemalsuan. Yang benarnya adalah kita makan daripada tubuh Yesus sendiri dan minum dari darah Yesus. Dikatakan, tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita mengambil bagian dari Yesus sebagai roti. Perjamuan kudus atau kita biasa sebut komuni kudus adalah mana kita hari ini. Roti yang turun dari sorga, bukan lagi di padang gurun ribuan tahun yang lalu, tapi hari ini ada di hati kita. Dengan tindakan iman kita ambil dalam perjamuan kudus. Nah umat Tuhan, perjamuan kudus adalah makanan bagi orang yang mau berkuasa dalam hidup ini. Saudara mau berkuasa dalam hidup ini? Makanlah, minumlah, ya. Berkuasa dalam pengertian bukan secara politik, tapi berkuasa artinya kita memerintah dalam hidup ini. Kita mengatasi setiap banyak persoalan dalam kehidupan ini. Roti dan anggur adalah perjamuan kudus, makanan bagi para pemenang. Haleluya. Para pemenang, makananmu adalah apa? Tubuh Yesus dan darah. Bukan roti dan anggur. Makanan para pemenang adalah apa? Tubuh Yesus dan darah Yesus. Dan Alkitab berkata, Wahyu 2 ayat 7, nanti saudara akan mendapatkan pewahyuan di sana ketika Anda membaca bahwa sebenarnya pohon kehidupan atau buah kehidupan itulah tubuh Kristus sendiri. Puji Tuhan. Umat Tuhan, di dalam ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita dengan sangat gamblang bahwa perjamuan kudus yang kita lakukan itu memulihkan kembali keadaan manusia ketika manusia jatuh di dalam dosa.
Kita ingat bahwa manusia jatuh dalam dosa gara-gara apa? Gara-gara apa? Makan. Sekarang gara-gara makan tubuh dan darah Yesus, kita diangkat kembali. Nah umat Tuhan, inilah cara yang ditetapkan oleh Allah. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, proses mengembalikan manusia kembali dalam posisi. Sekali makan, jatuh untuk selamanya. Waktu kita setiap kali makan, itu mengingatkan diri kita sendiri bahwa saya sudah dipulihkan kembali posisi kita. Haleluya. Jadi konsekuensi dari kejatuhan manusia itu apa? Penyakit, kelemahan, depresi, semuanya itu saudara yang kasih dapat di reverse. Penyakit, kutukan, kemaratan, kegagalan dan kehancuran dapat di reverse atau dibalikan kembali, di upside down kembali dengan kehidupan yang diberkati, dengan kesembuhan. Haleluya, dengan keberkatan. Jadi semakin sering kita mengambil komuni kudus atau perjamuan kudus ini, saudara yang kasih, maka kita akan menjadi semakin kuat, semakin sehat, semakin mudah. Haleluya, semakin diberkati. Amin. Nah, gereja mula-mula tahu rahasia ini, sehingga di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 di situ dikatakan mereka bergilir dari rumah ke rumah melakukan perjamuan kudus. Kenapa? Karena ketika mereka mengambilnya, mereka sedang menghayati kehidupan kita. Nah, pagi hari ini saudara yang kasih, perjamuan kudus menjadikan saya menjadi kita. Perjamuan kudus menjadikan apa? Saya menjadi kita. Bukan lagi saya sendiri, tapi Yesus bersama dengan saya. Coba katakan sama-sama saya. Bukan saya sendiri, tapi Yesus bersama-sama dengan saya. Sekali lagi, bukan saya, tapi kita. Bukan saya, tetapi kita. Bersama dengan Yesus, kita taklukkan dunia ini. Haleluya. Bagi Anda yang sakit, kabar gembira bahwa itu sudah reverse menjadi kesembuhan. Amen. Bagi Anda yang punya kebutuhan persoalan apapun, semuanya itu sudah dijanjikan kepada kita untuk memberikan kepada kita jalan keluar. Amin. Bapak Ibu sudah ada anggur ini, pastikan. Kalau yang belum ada bisa angkat tangan, para hasil bisa membagikannya. Saudara boleh baca ayat itu, pesan yang luar biasa. 2, 3 baca kuat. Janganlah dan kamu akan beri suatu perkara yang baik. Katakan amin untuk itu. Amin. Oke, katakan pegang roti dan angkat sedikit. Sudah katakan begini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya menjadi kita. Saya menjadi kita. Saya dengan Engkau menjadi satu. Karena tubuhmu ada dalam tubuh saya. Tubuh saya ada dalam tubuhmu. Saya menerima segala akibat yang dikerjakan oleh tubuhmu. Yaitu mendatangkan keberkatan, kesembuhan, kesehatan, dan hidup yang kekal. Makan dalam nama Yesus. Ketika engkau kunyah, gusi-gusi dan gigimu menjadi sehat dan kuat. Haleluya. Turun datang ke dalam gula darahmu menjadi sehat dan kuat. Amen. Turun datang pada ginjalmu dan paru-paru, rusuk dan jantungmu. Amen. Bahkan engkau yang mengalami gangguan, khususnya wanita, engkau yang jadi gangguan di bagian dadamu, Tuhan menyembuhkan engkau. Mari, katakan, pegangan, katakan, terima kasih Tuhan, darahmu adalah darahku. Darah saya menjadi darah kita. Darah saya menjadi darah Yesus. Darah Yesus menjadi darah saya. Hidup yang kekal, kemenangan dan kekuatan. Pemenang dalam hidup ini oleh darah Yesus. Minumlah para pemenang dalam nama Yesus. Ketika saudara minum ini, darahmu dikuduskan. Haleluya. Keturunanmu dikuduskan. Haleluya. Amen. Katakan, saya menerima semua berkat kehidupan. Saya menerima semua. Amen.